Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara kupas materi biologi, khususnya kelas 10, teman-teman. Nah, ini adalah video khusus pembahasan mengenai bab yang ketiga di kelas 10, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa saja di pembahasan kali ini, teman-teman, kita akan membahas bab yang ketiga ini. Ada beberapa pokok bahasan di bab klasifikasi makhluk hidup yang akan kita tuntaskan di hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang pertama, teman-teman, mari kita akan lihat tujuan dan manfaat dari klasifikasi. Ini adalah pokok bahasan pertama ketika teman-teman berbicaranya klasifikasi makhluk hidup ya. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu tujuan dan manfaat dari klasifikasi sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tujuan dan manfaat klasifikasi, maka adanya klasifikasi gitu ya. Jadi adanya ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, khususnya klasifikasi makhluk hidup ini, maka dia punya tujuan utama, salah satunya adalah menyederhanakan objek yang sedang kita kaji. Objek studi yaitu dalam hal ini tentu makhluk hidup gitu kan ya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini benar-benar sangat beraneka ragam. Nah, ketika beraneka ragam ini dengan adanya klasifikasi itu bisa disederhanakan gitu ya. Yang nantinya kita lebih mudah di dalam proses mempelajarinya gitu ya. Itu tujuan utamanya. Nah, adapun manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengklasifikasikan suatu makhluk hidup, maka yang pertama manfaatnya adalah khusus untuk penelitian yang lebih lanjut, teman-teman, nantinya makhluk hidup yang telah kita kenal gitu ya melalui sistem klasifikasi ini, nanti kita bisa tahu setelah adanya klasifikasi makhluk hidup ini, nanti kita bisa lebih tahu bagaimana cara memanfaatkannya secara lebih gitu ya. Jadi kita tahu dari penelitian-penelitian sebelumnya, lalu kita cek kembali manfaatnya adalah kita bisa tahu manfaat dari suatu makhluk hidup itu gitu ya, mulai dari fungsi dia gitu ya, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kita. Itu dia manfaat dari adanya klasifikasi. Yang kedua, manfaat dari klasifikasi adalah untuk dipelajari, teman-teman, agar apa? Agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi dengan adanya klasifikasi kita mengetahui nih bagaimana ya cara melestarikan organisme itu sehingga dia mampu bertahan hidup sampai masa mendatang, sehingga anak cucu turunan kita bisa melihat gitu ya organisme tersebut atau makhluk hidup tersebut. Ah, keren ya, luar biasa. Dan yang terakhir, teman-teman, manfaatnya adalah untuk mengetahui hubungan antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya buat apa? Yang nantinya kita bisa tahu ketika ada hubungan, misalkan ketika tidak ada hubungan, kita bisa tahu, oh ternyata kucing itu dekat sekali misalkan dengan kucing yang lain. Misalkan dalam hal ini bisa harimau, misalkan ya, sebab ada kemiripan gitu ya. Kita bisa tahu hubungannya seperti apa antara satu organisme dengan organisme lain. Kenapa kucing dengan harimau mirip gitu ya? Nah, dengan adanya klasifikasi kita bisa tahu gitu ya manfaat dari adanya klasifikasi ini, salah satunya mengetahui hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya. Gitu ya. Keren sekali. Ini tujuan dan manfaat dari adanya ilmu ketika kita berbicara klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah kita mesti tahu ketika kita berbicara mencoba misalkan mengklasifikasikan makhluk hidup, lalu apa dasar atau kriteria gitu ya ketika kita mau melakukan proses yang disebut sebagai klasifikasi. Contoh misalkan ya, ini pada tumbuhan. Misal pada tumbuhan, teman-teman, misalkan kita mau mengklasifikasikan, maka kita harus tahu dasarnya gitu ya. Misal, salah satu dasar yang kita gunakan, misalkan di dalam klasifikasi pada tumbuhan ini, misalkan kita
mencoba misalkan dalam hal bentuk daun ini yang menjadi dasar kita untuk mengelompokkan tumbuhan. Nah, selain itu misalkan satu lagi urat daun. Nah, jadi bentuk daun dan urat daun ini dijadikan sebagai dasar kita untuk mengelompokkan suatu tumbuhan tertentu, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu dasarnya apa nih, teman-teman mengelompokkan. Buat silahkan dasarnya apapun ya. Ini contohnya adalah bentuk daun dan urat daun. Misalkan, nah setelah kita identifikasi suatu gambar daun, diketahui bahwa ternyata bentuk daunnya itu seperti pita. Nah, kalau bentuk daunnya seperti pita, misalkan lalu kita kelompokkan, ini ternyata masuk ke dalam ciri tumbuhan monokotil. Nah, itu dasarnya. Kenapa dia tumbuhan ini dimasukkan ke monokotil? Maka teman-teman bisa menjawab sebab bentuk daunnya dia seperti pita atau bisa dikatakan sejajar gitu ya. Nah, urat daunnya. Oke, terus yang kedua, misalkan ada juga tumbuhan yang lain, bentuk daunnya itu oval gitu ya, atau membulat, dengan urat daun menyirip, seperti ini. Maka teman-teman bisa kelompokkan dikarenakan bentuk daun dan uratnya menyirip, maka tumbuhan ini kita masukkan ke dalam tumbuhan dikotil. Kenapa? Teman-teman punya dasar. Dasarnya apa? Bentuk daun dan uratnya menyirip. Seperti itu ya. Itu contoh kasus aja. Yang kedua, misalkan dasar pada hewan, klasifikasi pada hewan, misalkan gitu ya. Ini misalkan kalau pada hewan teman-teman gunakan antara lain misalkan alat gerak gitu ya. Dan ada tidaknya tulang belakang misalkan dijadikan sebuah dasar untuk mengelompokkan suatu hewan. Boleh gitu ya. Contoh, dikarenakan alat gerak dan ada tidaknya tulang belakang, maka teman-teman disimpulkan nih ada dua organisme ini. Misalkan yang pertama gambar yang ini. Teman-teman menyebutkan, oh itu tempurung kura-kura itu, setelah teman-teman berliterasi gitu ya, dia merupakan perkembangan dari tulang belakang. Maka boleh teman-teman memasukkan misalkan organisme ini, kura-kura ini masuk ke dalam kelompok vertebrata atau vertebre, boleh gitu ya. Yang kedua, contoh misalkan ada organisme lain. Ini lihat ada siput. Oh ternyata cangkang siput itu dia merupakan rangka luar yang terbuat dari kalsium. Berarti ini rangka luar bukan dari tulang belakang. Maka boleh teman-teman memasukkan siput ini ke dalam anggota invertebrata. Boleh. Ini contoh saja ya. Itu adalah artinya ketika teman-teman mau membuat sebuah klasifikasi, teman-teman mesti memiliki dasar di dalam proses klasifikasi itu. Dasarnya apa? Silahkan bisa dieksplor gitu ya. Yang membuat organisme itu masuk ke kelompok tertentu. Boleh gitu ya. Seperti itu. Itu dia dasar dan kriterianya. Nah, yang ketiga teman-teman, lalu bagaimana ketika teman-teman mau melakukan sebuah klasifikasi? Prosesnya seperti apa? Nah, berbicara proses bagaimana kita membuat klasifikasi, teman-teman nanti bisa klasifikasi tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan teman-teman makhluk hidup itu berdasarkan apa? Berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri tentunya yang dimiliki oleh organisme itu. Artinya di dalam sebuah proses klasifikasi teman-teman mesti mengumpulkan data, boleh data mengenai perbedaan, boleh data mengenai persamaan. Kalau sudah memiliki ciri-ciri yang dimiliki baik perbedaan ataupun persamaan, maka teman-teman bisa melakukan proses selanjutnya dalam hal pengelompokan gitu ya. Contoh misalkan kambing dan sapi, ada kambing ada sapi, kan berbeda itu ya. Lalu setelah teman-teman kumpulkan persamaan dan perbedaannya, misalkan kita punya kambing dan sapi, dia merupakan kelompok mamalia. Kenapa dia menyebutkan bahwa kambing dan sapi ini kelompok mamalia? Karena dia memiliki persamaan. Misalkan sudah didapatkan datanya persamaannya. Apa persamaannya? Dia memiliki rambut dan dia memiliki kelenjar susu. Makanya kedua ini kita masukkan ke dalam mamalia. Nah, seperti itu prosesnya ya. Jadi teman-teman kumpulkan datanya dulu baik dari perbedaan ataupun dari persamaan. Data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengelompokkan organisme itu. Nah, prosesnya seperti itu ya. Seperti itu teman-teman.
Oke, baik. Nah, selanjutnya pokok bahasan di klasifikasi makhluk hidup. Nanti ada bagaimana sistem yang berkembang ketika sudah terbentuk sebuah klasifikasi. Itu ya, mulai dari teman-teman tadi menentukan tujuan dan manfaat, dasarnya seperti apa, prosesnya seperti apa, terbentuklah sebuah klasifikasi. Nah, klasifikasi dulu itu dia terbentuk dari seorang tokoh. Nah, salah satu yang inisiatornya itu adalah Carolus Linnaeus. Ini inisiatornya teman-teman, penemu klasifikasinya ya, tokoh yang terkenal di dalam proses klasifikasi makhluk hidup. Nah, menurut tokoh ini teman-teman, Carolus Linnaeus menyebutkan bahwa sistem klasifikasi yang berkembang saat ini itu ada 3 macam sistem klasifikasi. Ada sistem klasifikasi secara alamiah, artinya teman-teman bisa mengelompokkan organisme itu berdasarkan sistem alamiah, boleh. Atau ada sistem artifisial atau buatan, boleh. Ada sistem yang terakhir adalah filogenetik. Nah, ini adalah 3 sistem klasifikasi yang berkembang saat ini. Dan teman-teman bisa menggunakan dasarnya, boleh sistem alamiah, boleh artifisial, atau filogenetik. Kita bahas satu persatu ya. Baik. Nah, jika ketika kita berbicara sistem yang digunakan adalah sistem klasifikasi alamiah, maka kata kuncinya adalah dia berdasarkan sifat natural atau sifat alamiah yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh organisme tersebut yang mau dikelompokkan oleh kita. Contoh, nah sistem ini dia berdasarkan pada banyak atau sedikitnya persamaan teman-teman, khususnya di dalam sifat-sifat morfologi. Sifat morfologi itu sifat yang tampak dari luar teman-teman gitu ya, mulai dari bentuk tubuh kelihatan gitu ya. Nah, terus bisa dari anatomi, bisa juga dari fisiologi. Nah, jadi banyak sedikitnya persamaan sifat-sifat tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengelompokkan secara sistem klasifikasi alamiah. Contoh, misalkan contohnya misalkan teman-teman secara morfologi, sifat morfologi bisa dilihat oleh mata kita. Hewan berkaki 4. Nah, boleh teman-teman kelompokkan siapa aja anggotanya. Bisa gajah, kerbau, sapi, bisa kan itu anggotanya? Bisa. Misalkan yang kedua ada tumbuhan berbunga, misalkan. Nah, kalau tumbuhan berbunga siapa aja? Misalkan teman-teman temukan ada mawar, boleh dikelompokkan ke sini. Teman-teman melihat ada melati, kelompokkan ke situ, ataupun ros, boleh. Ketiganya adalah tumbuhan berbunga. Atau misalkan hewan bersayap, boleh yang dilihat oleh teman-teman apa aja. Misalkan ada serangga yang terbang, boleh. Ada burung. Nah, serangga dan burung bisa dikelompokkan ke dalam hewan bersayap. Itu dari sifat-sifat morfologi yang bisa dilihat oleh kita ya. Atau dari gambar ini, misalkan kedua gambar ini kita lihat nih identifikasi. Yang satu ternyata seperti ini. Dia yang satu lagi seperti ini. Setelah diidentifikasi teman-teman tahu misalkan ini adalah lumut, ini adalah paku misalkan. Lumut dan paku teman-teman kelompokkan ke dalam tumbuhan tidak berbunga. Boleh tidak? Boleh, dan memang penampakannya tidak berbunga. Gitu ya. Boleh, sebab mereka bereproduksinya dengan menggunakan spora. Gitu ya. Itu adalah sistem klasifikasi alamiah. Sifat-sifat morfologi dijadikan sebagai dasar apa yang kita lihat. Itu dijadikan dasar untuk mengkelompokkan. Jadi sifat naturalnya. Gitu ya. Yang kedua, teman-teman, kita akan lihat bagaimana sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Nah, sistem klasifikasi artifisial atau buatan, dia didasarkan pada apa? Pada tujuan-tujuan praktis. Artinya, dibentuk sebuah klasifikasi ini untuk dimanfaatkan kegunaan dari sifat yang dimiliki oleh organisme itu. Khususnya untuk manusia, gitu ya, manfaatnya apa, gitu. Contoh, misalkan tadi gitu ya. Nah, sistem artifisial juga teman-teman didasarkan pada persamaan ciri dari morfologi yang mudah dilihat. Gitu ya, mudah dilihat, terus teman-teman tahu kegunaannya atau sifat tertentunya. Gitu ya, tahu. Contoh, misalkan tumbuhan berspora. Nah, apa saja teman-teman kelompokkan. Lumut teman-teman masukkan, paku-pakuan, jamur, bisa dikelompokkan. Gitu ya. Tumbuhan berbiji misalkan bisa kita kelompokkan, bisa menjadi dikotil, bisa monokotil. Boleh, misalkan monokotilnya secara morfologi berkeping 1, boleh padi, jagung. Dikotil berkeping 2, mangga, rambutan, boleh ya.
Yang ketiga contohnya adalah tumbuhan dikelompokkan sebagai pohon, misalkan boleh gitu ya. Kedongdong, durian gitu ya, boleh gitu ya. Ada juga dikelompokkan ke dalam perdu, boleh. Kembang merak, misalkan ke semak, melati, boleh gitu ya. Jadi ada tujuan-tujuan praktis yang memang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Ada manfaatnya untuk kita dapatkan. Itu dia artifisial. Terus yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogeni. Nah, kalau sistem klasifikasi filogeni, teman-teman, ini klasifikasi yang didasarkan pada tujuan praktis juga, gitu ya. Namun, awas, ada namunnya. Namunnya apa, teman-teman? Nah, sistem klasifikasi filogeni ini, teman-teman, dia punya dasar yang lebih berbeda daripada artifisial. Apa? Nah, ini dia didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan atau evolusi, teman-teman, gitu ya, yang dimiliki oleh organisme itu. Artinya, sistem klasifikasi filogeni dia melihat bagaimana hubungan kekerabatan dari nenek moyangnya, gitu ya, yang mencerminkan urutan perkembangan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Nah, artinya, makin banyak persamaan, maka makin dekat kekerabatannya, gitu kan ya. Sedangkan semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi itu adalah dijadikan dasar sebagai klasifikasi filogeni. Ada hubungan kekerabatan atau evolusi di situ ya. Contoh, tanaman singkong misalkan, karet, serat tanaman jarak dimasukkan ke dalam satu famili Porbiaceae misalkan. Kenapa? Karena dia dapat menghasilkan getah. Jadi secara nenek moyangnya itu dari runtunnya, kalau kita hubungan kekerabatannya sama, mereka menghasilkan getah. Nah, punya hubungan kekerabatan berarti, gitu ya. Masukkan ke dalam famili Porbiaceae. Nah, itu sebagai dasar filogeni, gitu ya. Contoh yang kedua, ikan hiu, ikan pari dimasukkan ke dalam kelompok Chondrites. Kenapa? Karena mereka memiliki tubuhnya disusun atas tulang rawan. Jadi secara hubungan kekerabatan antara ikan pari dengan ikan hiu dekat. Kenapa? Sebab dia memiliki tulangnya itu tulang rawan. Dikelompokkan ke dalam Chondrites. Nah, itu adalah hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh organisme tersebut yang dijadikan dasar untuk klasifikasi filogeni, seperti itu ya. Oke, itu adalah sistem klasifikasi yang berkembang. Oke, selanjutnya setelah ada klasifikasinya, sistemnya di antara tiga itu, teman-teman, maka hubungan antara satu organisme dengan organisme lain itu bisa kita ketahui ya. Nah, nanti itu bisa dipelajari didapatkan di tingkat takson. Nah, jadi setelah kalian mengelompokkan organisme itu, maka teman-teman mesti mengetahui apa tingkatan taksonnya, kenapa dikelompokkan. Nah, seperti ini ya. Nah, berbicara tingkat takson, teman-teman, maka urutannya seperti ini. Ada kingdom, kerajaannya, apakah tumbuhan ataupun hewan. Ada filum, ada divisi. Nah, kalau filum, kalau kita mau mengelompokkan tumbuhan, maka setelah kingdom, turunnya divisi. Kalau kita mau mengelompokkan hewan, maka setelah kingdom turunnya ke filum, gitu ya. Jadi berbeda. Filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan. Kalau mengelompokkannya mau apa? Setelah itu diketahui kingdom, filum, dan divisinya, teman-teman turunkan ke kelasnya. Dari kelas turunkan ke ordo, dari ordo turunkan ke familinya apa, setelah itu ke genus dan spesies. Kalau sudah jadi spesies berarti memang persamaannya banyak gitu ya. Nah, perlu diketahui sama teman-teman, kingdom itu nama lainnya adalah kerajaan gitu ya. Terus filum itu dia khusus untuk tadi hewan, divisi atau divisio khusus untuk tumbuhan. Kelas, ordo nama lainnya bangsa, familia nama lainnya famili atau suku, genus nama lainnya adalah marga, dan spesies nama lainnya adalah jenis. Begitu ya. Nah, yang jadi perhatian teman-teman, ini kata kunci yang dihitamkan nih teman-teman, berbicaranya tingkat takson, kelompok makhluk hidup yang memiliki sedikit persamaan, ingat, sedikit persamaan berada pada jenjang takson yang lebih tinggi. Artinya makin ke atas, ini kingdom, maka dia persamaannya makin sedikit. Contoh kingdom animalia, misalkan gitu ya. Di situ ada gajah, ada semut, animalia itu kan hewan ya.
Apa sajalah teman-teman bisa sebutkan animalia, hewan apa saja. Nah, itu kan ketika berbicara kingdom itu persamaannya sedikit, bahkan ada hampir tidak ada, gitu ya. Itu konsep pertama. Yang kedua, semakin sedikit persamaan cirinya, maka antar makhluk hidup itu dia semakin jauh kekerabatannya. Jadi kalau teman-teman bacanya dari bawah ke atas, otomatis dia berbicara sedikit persamaannya. Kalau bacanya ke atas ya. Kalau dia sedikit persamaannya, maka hubungan kekerabatannya juga dia semakin jauh. Berbeda ketika teman-teman cara bacanya dari atas ke bawah. Kalau cara bacanya dari atas ke bawah, mulai dari kingdom ke spesies, maka persamaan yang didapatkan itu dia akan menjadi lebih banyak. Kalau persamaannya banyak, otomatis kekerabatannya dia makin dekat. Gitu ya, cara bacanya seperti itu teman-teman, jangan lupa. Oke. Itu dia mengenai tingkat takson. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana setelah kita tahu tingkat taksonnya apa dari kelompok yang kita buat, lalu teman-teman mesti memberikan nama pada kelompok, pada organisme tersebut. Gitu ya, ada konsep yang disebut sebagai tata nama makhluk hidup yang dikembangkan pertama kali oleh Carolus Linnaeus. Gitu ya. Jadi ada aturannya ketika kita mau memberi nama suatu makhluk hidup yang telah kita kelompokkan. Nah, yang pertama teman-teman ada aturannya. Tata nama makhluk hidup ini dikenal dengan nama binomial nomenklatur gitu ya, atau sering dikenal dengan nama tata nama ganda gitu ya, binomial nomenklatur ini. Nah, dia punya kaidah, punya aturan di dalam proses tata namanya. Contoh yang pertama, aturan yang pertama. Mesti teman-teman menggunakan bahasa Latin atau Yunani atau yang dilatinkan. Nah, jadi mesti menggunakan bahasa ini, nggak bisa pakai bahasa Indonesia, tidak bisa pakai menggunakan bahasa Inggris, nggak bisa. Gitu ya, ini aturannya. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Kalau teman-teman mau memberikan tata nama terhadap makhluk hidup, mesti dua kata. Nah, di mana kata pertama, teman-teman, dia diawali dengan menggunakan huruf kapital. Dia itu menunjukkan genus, teman-teman, keberadaan genusnya. Dan kata kedua dia diawali dengan huruf kecil. Dan kata kedua ini dia merupakan petunjuk spesies. Gitu ya, menunjukkan spesies seperti itu. Ya, yang ketiga aturannya, penulisan dilakukan dengan cara membuat dua garis bawah, teman-teman. Tetapi dua garis bawah yang dibuat itu mesti terpisah. Kapan? Jika dia ditulis dengan menggunakan tangan. Gitu ya. Atau bisa menggunakan lain. Kalau menggunakan komputer, teman-teman bisa menggunakan huruf miring. Gitu ya. Nanti menggunakan komputer dengan huruf miring. Contoh, kalau menggunakan tangan, misalkan Solanum lycopersicum, maka mesti menggunakan garis bawah, tapi terputus. Gitu ya. Solanum di garis bawahi, tapi terputus, lanjut ke lycopersicum. Jadi si garisnya tidak tersambung ya. Masing-masing kata digarisi. Atau kalau menggunakan komputer diketik misalkan teman-teman, maka dicetak miring saja. Solanum lycopersicum. Setelah miring maka tidak boleh digaris bawah. Gitu ya. Nah, yang keempat, misalkan nama penemunya mau ditulis, boleh. Nama penemu ditulis harus dengan singkatan, gitu ya. Atau kata pendek gitu ya, ditulis atau juga boleh tidak ditulis lengkap, boleh ditulis lengkap, tetapi keberadaannya di belakang nama petunjuk spesies, berarti di belakang banget, gitu ya. Nah, nama penemu ini ditulis dengan huruf awalnya itu dia menggunakan huruf besar dan tidak digaris bawahi, gitu ya. Atau kalau teman-teman cetak miring, khusus untuk penemu tidak digaris bawahi dan tidak dicetak miring, gitu ya. Contoh, misalkan Glycine Max ini dia dimiringkan, maka penemunya Mer gitu ya disingkat. Ini mah kalau yang ini maka tidak digaris bawah, tidak dimiringkan. Nah, huruf pertamanya menggunakan huruf besar, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nama aslinya dia penemunya. Atau yang kedua boleh di garis bawah Glycine Max gitu ya. Ini kedelai di garis bawahi glycine terputus, lalu ke Max terputus, lalu kasih penemunya Mer gitu ya, dengan menggunakan huruf besar awalnya, namun dia tidak digaris bawah, tidak dimiringkan juga.
Ini aturannya. Ya, seperti itu. Ini adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Begitu ya. Nah, oke. Yang kedua, contoh aplikasinya seperti ini ya. Ini contoh saja misalkan pada jenjang takson hewan dan pada jenjang takson tumbuhan. Nah, kalau pada hewan tadi kingdom, maka animalia. Filum ya, mesti filum sebab kalau di tumbuhan divisi nanti. Filumnya apa tupai? Chordata. Kelasnya apa? Mamalia. Bangsanya Scandentia gitu ya. Familinya Tupaidea. Marganya Anatana. Maka jenis spesiesnya apa? Anatana Elioti. Nah, ini adalah petunjuk genus, ini petunjuk spesies. Begitu ya. Ini dimiringkan kebetulan. Kalau dimiringkan berarti nggak boleh digarisbawahi. Ini kebetulan juga tidak memakai nama penemunya. Gitu ya. Kalau untuk tumbuhan yang berbeda adalah di divisi aja bukan filumnya. Setelah kerajaannya pasti Plantae. Divisi turun Magnoliophyta. Misalkan gambar ini kelasnya Magnoliopsida. Bangsa atau ordonya dia Rafflesiales. Ini memang tumbuhan Rafflesia ya. Terus familinya Rafflesiaceae, marganya Rafflesia, spesiesnya Rafflesia arnoldi. Gitu ya. Ini cara penulisannya dicetak miring kalau yang ini. Gitu ya. Contoh aplikasinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya pembahasan klasifikasi makhluk hidup ini teman-teman ternyata di dalam proses klasifikasi itu ternyata perkembangan ilmunya itu memang selalu berubah-ubah. Jadi mulai dari klasifikasi zaman dulu itu ada sistem berupa perkembangannya ini ya, awalnya itu ada yang membentuk sistem dua kingdom. Jadi organisme itu di seluruh dunia yang hidup ini dia dibagi pertama kalinya itu menggunakan sistem dua kingdom. Nah, sistem dua kingdom itu dia membagi, ini dikelompokkan dibentuknya oleh Linnaeus gitu ya. Dia membentuk dua kingdom, dia membagi menjadi vegetabilia menjadi animalia. Jadi semua organisme hidup itu dibagi menjadi dua kelompok ini. Ada yang termasuk ke dalam animalia, ada yang termasuk ke dalam vegetabilia. Gitu ya, menurut Linnaeus. Tetapi seiring ilmu pengetahuan ternyata berkembang terus, tahun 66 Haeckel dia mengembangkan sistem tiga kingdom. Gitu ya, selanjutnya ini tiga kingdom. Nah, tiga kingdom ini teman-teman pada sistem tiga kingdom ini dia menambahkan satu kingdom yang namanya adalah Protista. Jadi yang belum dikenali pada kingdom dua kingdom, sekarang dimasukkan oleh Haeckel. Dia menjadi kingdomnya Protista. Dan vegetabilia diganti namanya menjadi Plantae, animalia tetap animalia. Gitu ya. Nah, tapi seiring waktu pun ilmu pengetahuan terus berkembang. Tahun 1925 oleh Caton, dia membentuk dua empire. Gitu ya. Oke, ada organisme yang masuk ke dalam kelompok prokaryota. Jadi disederhanakan lagi yang tiga kingdom ini oleh Caton ini. Gitu ya. Terus ada organisme yang termasuk ke dalam eukariot. Jadi dibagi dua berdasarkan inti selnya. Ada yang memiliki membran inti, eukariot. Ada yang tidak memiliki membran inti, prokaryot. Tetapi ternyata dikembangkan lagi oleh Covellan pada tahun 1938. Dia membentuk 4 kingdom. Di mana prokaryot ini dia namakan kingdomnya menjadi Monera. Sedangkan eukariot ini dia bagi menjadi 3 kingdom. Yaitu Protista satu, yang kedua Plantae, dan yang ketiga Animalia. Jadi eukariot dia bagi menjadi 3 kingdom. Gitu ya. Terus pada tahun 1969 teman-teman Whittaker membagi dari 4 kingdom menjadi 5 kingdom. Monera tetap dalam keadaan Monera, namun Protista dia bagi menjadi 2 kingdom. Yaitu menjadi Protista dan Fungi. Sedangkan Plantae dan Animalia tetap berada. Gitu ya, itu oleh Whittaker. Tetapi tahun 1977 oleh Woese gitu ya dan teman-temannya yang lain dia membagi dari 5 kingdom menjadi 6 kingdom. Nah, mana yang dibagi menjadi 6 kingdom yaitu Monera oleh Woese dibagi menjadi 2. Ada yang termasuk ke dalam Eubacteria, ada yang dimasuk ke dalam Archaebacteria. Jadi Monera dibagi 2 kingdom oleh Woese gitu ya. Ada Eubacteria, ada Archaebacteria, sedangkan yang lainnya sama. Begitu ya. Ini yang dipakai nih, yang dipakai itu 6 kingdom. Ya, yang ini yang sering dipakai di pembelajaran SMA ini 6 kingdom ini ya.
seperti itu. Terus namun Host juga selain membentuk 6 kingdom, dia juga memberikan versi alternatif. Dia membuat konsep mengenai 3 domain. Artinya bakteri dikelompokkan ke dalam domainnya bakteria dimasukkan ke dalam domainnya bakteri, Archaea bakteria dimasukkan ke dalam domainnya Archaea, sedangkan protista, fungi, plantae, dan animalia dimasukkan ke dalam domainnya eukariot oleh US juga, gitu ya, diberikan versi alternatif pengelompokan. Namun Cavalier juga sama Smith, dia sama tahun 2004 teman-teman, dia juga memberikan versi alternatif di dalam 6 kingdom, gitu ya. Di mana Eubacteria dan Archaea bakteria ini oleh Cavalier dia dibentuk menjadi satu kingdom namanya bakteria, gitu ya. Sedangkan eukariot dia bagi-bagi lagi. Jadi protozoa, jadi chromista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, ini adalah perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang berkembang saat ilmu pengetahuan terus maju, gitu ya. Nah, jadi ada juga yang sekarang membentuk 8 kingdom, ada, gitu ya, 8 kingdom juga ada. Oke. Selanjutnya teman-teman, itu dia merupakan perkembangan klasifikasi yang memang teman-teman mesti tahu bagaimana klasifikasi itu terus berkembang dari tahun ke tahun, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mengklasifikasikan suatu organisme, perlu panduan atau tidak? Nah, untuk melakukan proses klasifikasi, teman-teman bisa menggunakan 2 kunci. Satu, bisa menggunakan kunci determinasi. Nah, ini adalah kunci determinasi. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengelompokkan suatu makhluk hidup. Nah, misal, contoh, kunci determinasi itu misalkan bisa digunakan untuk tumbuhan, bisa digunakan untuk hewan. Misalkan ini tumbuhan. Saya punya gambar seperti ini, saya mau mengelompokkan kemana nih tumbuhan ini berdasarkan kunci determinasi yang ada. Oke, ini adalah kuncinya ya. Satu, misalkan 1A dan 1B. 1A, tumbuhan menghasilkan spora. 1B, tumbuhan tidak menghasilkan spora. Nah, teman-teman identifikasi. Nanti dipegang daunnya, ternyata, ada spora. Maka kalau dia ada spora, maka katanya kalau dia ada spora, teman-teman lari ke nomor 2. Jangan lari ke nomor 3. Sebab nomor 3 adalah khusus untuk yang tidak memiliki spora. Gitu ya. Kita lari ke nomor 2. Nomor 2, daun muda menggulung atau dia daun mudanya tidak memiliki daun sesungguhnya. Ini daun. Daun mudanya mana? Ini daun mudanya. Menggulung. Berarti dia 2-nya 2A. Maka kalau dia 2A, maka tumbuhan menghasilkan spora dan daun muda menggulung itu adalah dimasukkan ke dalam kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Begitu ya. Ini dia contoh kunci determinasi pada tumbuhan. Yang kedua, misalkan kunci determinasi pada hewan. Saya punya hewan ini seperti ini nih. Ini dia punya hewan seperti ini. Pura-puranya teman-teman tidak tahu ya. Kita akan identifikasi hewan ini masuk kelompok mana. Ciri yang pertama katanya A, rambut ada, yang B, rambut tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan dia ada rambut, udah dikelompokkan ke dalam mamalia. Kita identifikasi, oh nggak ada rambut. Maka kita lari ke nomor 2. Gitu ya. Nomor 2-nya, oke, bulu ada, bulu tidak ada. Ini bulunya nggak ada. Maka teman-teman lari ke nomor 3. Nomor 3, pasangan sirip ada, pasangan sirip tidak ada. Oh, sirip gitu ya. Sirip itu di sini ada siripnya gitu. Teman-teman latih identifikasi. Sirip mah untuk ikan. Ini bukan ikan. Berarti kita tulis pasangan sirip tidak ada. Lari ke nomor 6 gitu ya. Udah langsung lari ke nomor 6. Nomor 6, A, kulit bersisik epidermal atau kulit tak bersisik. Teman-teman dilihat, ini mah nggak ada sisiknya. Maka pilihnya yang B, 6-nya. Maka dia dikelompokkan ke dalam kelas amfibia. Ini amfibinya. Gitu. Jadi amfibia ini, hewan ini memiliki ciri. Rambut tidak ada, bulu tidak ada, pasangan sirip tidak ada, terus kulit tak bersisik. Makanya dia masuk ke dalam kelompok amfibia. Begitu ya. Itu adalah kunci determinasi di dalam mengelompokkan suatu organisme. Atau yang kedua, teman-teman bisa alternatif yang kedua menggunakan kladogram atau pohon filogenetik. Boleh menggunakan yang kedua juga. Contoh misalkan,
Untuk pohon filogenetik atau kladogram ini teman-teman, dia menggambarkan kedekatan antar spesies dengan hubungan evolusinya. Jadi kalau teman-teman misalkan mengelompokkan berdasarkan kedekatan antar spesies dengan hubungan evolusinya, maka teman-teman mesti menggunakan pohon filogenetik atau kladogram, gitu ya. Dan ingat, di dalam kladogram ini teman-teman, percabangannya itu dia dibuat berdasarkan perbedaan sifat fisik dan juga genetik, gitu ya. Misalkan boleh urutan asam amino, misalkan, gitu ya, boleh, gitu ya. Jadi adanya percabangan yang dibuat dalam kladogram ini dia dibuat berdasarkan perbedaan fisiknya ataupun genetiknya. Ini cabang-cabangnya, gitu ya. Percabangan ini dibuat dari perbedaan sifat fisik dan juga genetik. Contoh, arthropoda. Nah, misalkan kelompok arthropoda. Lalu teman-teman cari, gitu ya, buat perbedaan fisiknya, sifat fisik ataupun genetiknya. Nah, kalau sudah ditemukan sifat fisik dan genetik yang berbeda, ternyata ada perbedaan, maka buat cabang pertama dikelompokkan ke dalam Arachnata, kelompok kedua Mandibulata misalkan. Lalu dicek lagi, ada tidak persamaan perbedaan sifat fisik dan genetik? Ternyata Arachnata ada, dikelompokkan ke dalam Trilobita dan juga Chelycerata. Nah, kalau sudah tidak ada lagi misalkan Trilobita, nggak ada lagi perbedaan fisik ataupun genetik, mentok di situ, ya udah di situ beres. Gitu ya, termasuk Mandibulata dikelompokkan menjadi krustase, Myriapoda dan insekta, gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, misalkan kalau menggunakan kladogram, misal ya, antara Myriapoda, hubungan kekerabatan yang dekat Myriapoda dengan insekta atau dengan Trilobita. Misalkan ada soal. Di bawah ini adalah ada Trilobita, ada Myriapoda, ada insekta. Mana hubungan dari ketiga organisme tersebut yang hubungan kekerabatannya dekat? Maka teman-teman bisa lihat kladogramnya. Ternyata Myriapoda dan insekta itu dari Mandibulata. Artinya dia lebih dekat hubungannya, kedua ini lebih dekat hubungannya daripada kita bandingkan dengan Trilobita. Nah, jadi jawabannya Myriapoda dan insekta memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat ketika kita lihat kladogramnya dibandingkan dengan Trilobita. Begitu ya, itu cara mengidentifikasinya. Atau yang ini sama juga, ini Nymphaeales, gitu ya. Boleh misalkan dibagi lagi berdasarkan dua komponen. Di sini ada Euryale, ada Victoria, ada Nymphaea, ada Nupher, gitu ya. Ada Kabomba, ada Brasenia. Nah, ini juga sama. Jadi hubungan Euryale dengan Victoria lebih dekat hubungan kekerabatannya dibandingkan dengan Nymphaea. Gini ketahuan, gitu ya. Ini hubungan kekerabatannya dekat nih. Apalagi dengan ini jauh banget, gitu ya. Seperti itu. Itu adalah alternatif, versi alternatif bagaimana teman-teman mau mengelompokkan suatu organisme. Boleh menggunakan kladogram, boleh yang menggunakan tadi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, boleh teman-teman pilih saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pokok bahasan bab yang ketiga mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup, gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.